Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Saya Reza Armanda Gusti Mas Putra dari SMK Negeri 1 Sekampung. Saya Leli Ayuning Tias dari UPTD SD Negeri 1 Sidodadi Sekampung. Saya Burhanuddin dari UPTD SDN Negeri 1 Lehan. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lampung Timur ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari. Halo Bu Leli, selamat siang. Selamat siang Pak Nida. Iya, Bu Leli, hari ini kita akan melakukan supervisi akademik terkait dengan alur coaching. Yang pertama, saya akan menyampaikan terkait dengan tujuan kita untuk melakukan kegiatan supervisi ini dilakukan untuk kita sama-sama berdiskusi untuk mendiskusikan hal-hal yang perlu kita diskusikan terkait dengan coaching yang akan kita lakukan nanti, yang akan dilakukan oleh Bu Laili nanti. Kemudian dalam rubrik penilaian percakapan coaching ini memiliki prinsip, ya Bu Laili, prinsip yang dimiliki oleh seorang coach, yaitu proses kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi serta tentunya untuk memiliki kompetensi inti dari coaching ini yang meliputi presence ataupun kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau pertanyaan-pertanyaan yang tajam dengan teknik rasa. Kemudian dipastikan itu menggunakan alur tirta mulai dari tujuan, kemudian mulai dari identifikasi, kemudian mulai dari rencana aksi sampai dengan tanggung jawab atau komitmen yang akan Ibu Leli terapkan begitu. Nah, kemudian sebelum kita mulai proses nanti supervisi yang akan dilakukan oleh Bu Leli, saya ingin ada sedikit beberapa pertanyaan yang mungkin nanti kita sama-sama mendiskusikan ya Bu. Yang pertama, bagaimana kompetensi yang ingin dikembangkan dalam proses percakapan nanti? Iya, dalam coaching ini Pak, nanti seperti yang Bapak sudah sampaikan tadi bahwa ada beberapa kompetensi yang akan digali gitu ya Pak. Terutama kalau pada percakapan nanti, coaching nanti itu tentang kesadaran penuh, present, dan mendengarkan aktif dari coachingnya Pak. Oke, artinya yang akan Ibu kembangkan adalah present dan kemampuan mendengar secara aktif ya Bu ya, gitu kan. Kemudian yang selanjutnya kompetensi mana Bu yang akan atau kompetensi yang secara spesifik yang akan ingin Ibu observasi? Iya, yang saya ingin observasi itu adalah pada kompetensi mendengarkan secara aktif Pak, karena ini merupakan bagian terpenting menurut saya dalam kegiatan coaching gitu Pak. Oh, ya. Artinya kemampuan mendengar secara aktif yang akan
ibu benar-benar ibu tujukan ataupun yang ibu spesifikkan untuk percakapan coaching nanti ya Bu ya. Selanjutnya indikator pencapaian mana Bu dari tujuan pengembangan yang ibu inginkan? Jadi kalau indikatornya ya jelas kalau coaching itu akan saya menggunakan alur pita gitu Pak ya, dari tujuan, mengetahui tujuan coach itu, kemudian identifikasi, rencana aksi, lalu terakhir dari tanggung jawab. Dan nanti dari alur ini diharapkan coach ini nanti bisa mengeluarkan ide-idenya untuk menyelesaikan masalah yang sedang dia hadapi begitu Pak. Oke Bu, semoga saya harapkan apa yang nanti benar-benar ibu rencanakan, kemudian kompetensi yang akan ibu capai sesuai dengan prinsip-prinsip dari coaching ini bisa terlaksana supaya bisa lancar, dan pertanyaan-pertanyaan yang ibu ajukan itu semoga bisa memancing untuk coaching itu untuk mengemukakan pendapatnya, kemudian bisa menemukan solusinya sendiri begitu kan, solusi sendiri dan komitmennya untuk menyelesaikan masalah ini sendiri. Kalau begitu terima kasih ya Ibu ya, mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar. Sama-sama, terima kasih juga Pak Eko. Selamat siang Pak An. Selamat siang Bu Leni. Hari ini lagi jelas ya Pak ya? Iya. Sebentar ya Pak, kita melaksanakan kegiatan coaching dulu sebentar. Tadi kan Bapak sudah menjanjikan akan bertemu dengan saya gitu ya. Nah kebetulan saya bisa sekarang, mungkin Bapak di kelas sebentar, tidak masalah ya Pak ya. Hanya sekitar 15 menit insya Allah selesai. Apa Pak yang ingin Bapak sampaikan? Terima kasih Bu Leni. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Leni untuk waktunya, ya, menyempatkan waktunya untuk sedikit berdiskusi tentang permasalahan yang saya hadapi itu. Jadi di sini saya ini ada kegelisahan gitu ya di sekolahan saya. Mungkin kegelisahan ini sudah lama, tetapi baru bisa saya sampaikan sekarang lewat Bu Leni sendiri. Nah, kegelisahan saya ini tentang sampah yang ada di sekolahan saya. Oh iya, tentang sampah ya Pak yang ada di sekolahan. Kemudian apa sih Pak tujuannya coaching ini? Hubungannya dengan sampah ini maunya bagaimana? Setelah kegiatan coaching. Saya maunya setelah kegiatan coaching ini ada solusi dalam menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di sekolah saya. Oh iya, berarti dengan coaching harapannya bisa menyelesaikan masalah sampah yang ada di sekolah Bapak gitu ya Pak ya. Coba Pak boleh diceritakan dulu keadaannya bagaimana sekolah itu dengan sampah-sampahnya seperti itu. Baik, saya cerita sedikit tentang sekolah saya. Sekolah saya ini adalah sekolah ya lumayan besar di kecamatan saya ya. Dari totalnya kalau di SD 230-an lebih. Jadi total seperti itu. Kemudian di situ ada sekitar 3 kantin yang di dalam, kemudian ada yang di luar juga, yang pedagang yang di luar. Nah, dari 3 kantin kemudian jumlah siswa segitu banyak, itu sampah itu menjadi faktor utama karena anak itu setelah jajan itu buang sampahnya tidak sesuai dengan tempatnya. Di mana dia habis makan dari situ dia dibuang seperti itu. Ya berarti memang anak-anak itu masih belum belum punya kesadaran diri untuk membuang sampah pada tempatnya gitu ya Pak ya. Kemudian kalau skala 1 sampai dengan 10 Pak, kondisi sampah di sekolah Bapak itu ada di angka berapa? Kalau angka penilaian dengan skala di sekolah saya itu ya 6 sampai ke 6,5. 6 sampai 6,5 artinya masih jauh ya Pak untuk sampai ke ideal gitu ya. Kemudian Pak Han akan melakukan apa nih gitu, terhadap kondisi yang seperti itu, kira-kira ada rencana apa yang akan Bapak lakukan? Sebenarnya kalau kita lihat dari sampah, sebenarnya sampah itu kan bisa didaur ulang ya. Jadi saya tujuannya itu sampah itu bisa berguna lagi. Jadi tidak menjadi sampah yang sekedar sampah yang tidak ada manfaatnya lagi seperti itu. Nah, di sini saya tuh pengen, sampah yang ada di sekolah saya itu kebanyakan minuman botol kecil itu yang botol gelas. Oh iya. Nah, itu kan kalau saya lihat sebenarnya dari YouTube dari itu banyak digunakan untuk kerajinan. Tetapi mungkin dalam dunia kerajinan itu kita kan perlu kreativitas dalam membuat itu. Nah, itu yang perlu saya kembangkan dulu. Artinya kalau mau didaur ulang masih ada kekurangan gitu ya Pak, ada masalah menimbulkan masalah
sampah itu menjadi sebuah kerajinan yang bermanfaat, mungkin yang saya lakukan adalah mengumpulkan sampah atau memilih sampah itu sesuai dengan bentuknya. Jadi misalnya kalau di situ ada minuman gelas itu, anak-anak saya suruh mengumpulkan berdasarkan bentuknya. Jadi kalau itu sudah dikumpulkan secara bentuk sesuai dengan bentuknya, itu bisa dijual. Oh, berarti akan dipisah-pisahkan ya Pak, yang organik sekalian, yang non organik, kemudian yang botol dipisahkan lagi gitu ya Pak ya. Oke. Jadi di antara dua pilihan ini kan Bapak tadi ada ide untuk daur ulang dan ada memisahkan sampah. Mana Pak yang menjadi prioritas? Kalau yang untuk sekarang yang mau saya prioritaskan adalah mengumpulkan sampah itu berdasarkan bentuknya. Ya. Jadi sampah yang berbentuk gelas itu mau saya kelompokkan satu, kemudian setiap kelas ingin saya kasih seperti karung apa gimana itu untuk mengumpulkan seperti. Artinya nanti ketika sudah banyak itu kita langsung angkut menjadi satu seperti itu. Oh iya, tidak memilah-milah. Tidak memilah, Iya, seperti itu. iya. Kemudian Pak, untuk melaksanakan itu, menyediakan karung, kemudian memisahkan itu, ada tidak hambatannya yang kira-kira akan terjadi nih? Gitu. Kalau hambatan kemungkinan tidak ada. Kalau masalah karung nanti bisa saya siapkan. Kemudian hambatannya mungkin di anaknya itu. Kita harus kasih pengertian dulu kepada anaknya itu sendiri. Iya. Ini sudah disiapkan karung, kalian silakan buang sampah yang botol itu di karung seperti itu. Iya. Dalam pelaksanaan ini kan tidak mudah ya Pak. Artinya Bapak menyatakan bahwa sekolah ini adalah sekolah yang besar gitu, dengan 230 siswa SD yang usianya ya SD gitu kan, dengan keadaannya masing-masing gitu. Ada tidak partner yang bisa membantu Bapak untuk menangani masalah sampah? Kalau berbicara tentang partner, tentunya saya nanti akan bekerja sama ya seluruh elemen yang ada di sekolah, tidak kecuali kepala sekolah, kemudian wali kelas, kemudian ibu kantinnya. Jadi nanti saya ingin berkolaborasi dengan mereka untuk membantu apa yang sudah saya rencanakan ini. Berarti artinya semua warga sekolah itu dilibatkan gitu ya Pak. Lalu untuk kan Bapak tadi mengatakan bahwa dari skala 1 sampai 10 ada di angka 6 sampai 6,5. Nah, untuk sampai di angka ideal itu kira-kira butuh waktu berapa lama Pak? Kalau untuk mencapai ke minimal angka 10 seperti itu ya, kurang lebih karena ini masalah sampah dan harus sampah itu apa ya sepertinya, apalagi kalau kita bicara dengan anak itu ya, apalagi masih usia anak, kita ngomong sekarang bisa mungkin sudah lupa lagi buat buang sampah itu sembarangan. Mungkin dalam waktu seminggu mungkin kita akan masih dalam percobaan memberi contoh melalui wali kelasnya, kemudian nanti wali kelasnya berbicara dengan muridnya untuk membuang sampah pada tempatnya seperti itu. Oh baik. Jadi apa namanya? Kapan Pak akan segera dilakukan dalam waktu yang segitu itu akan dimulai kapan gitu? Untuk memulai kegiatan ini ya akan saya segerakan. Ya. Kemungkinan minggu ini sudah akan saya laksanakan seperti itu. Iya, rencana yang luar biasa ya Pak. Nanti mudah-mudahan terlaksana dengan baik. Kemudian kita ketemu lagi 2 minggu ya Pak ya. 2 minggu berikutnya untuk Bapak menceritakan kembali progresnya sudah sampai mana. Apakah sudah sampai di titik 10 atau masih yang ada 8 dan seterusnya. Nanti akan kita lakukan pada kegiatan coaching berikutnya. Masih ada yang ingin disampaikan Pak? Untuk sementara cukup. Mungkin nanti lain waktu bisa lebih Iya. menceritakan lagi. Baik, terima kasih Pak Han. Monggo untuk kembali ke kelas. Saya juga izin untuk pamit. Terima kasih waktunya ya Pak Han. Terima kasih Bu Levi. Selamat siang Bu Lady. Selamat siang Pak Reza. Jadi tadi saya sudah melihat Ibu melaksanakan kegiatan supervisi dengan Pak Burhanuddin untuk penyelesaian masalah dari Pak Burhan. Ya. Kemudian sekarang pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan tujuan
kegiatan pasca supervisi Bu. Bertujuannya itu untuk kita sama-sama mendiskusikan hasil dari apa yang sudah Ibu lakukan pada teknik coaching dengan Pak Burhanuddin gitu kan. Kemudian nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Siap Ibu? Insya Allah siap Pak. Ya Ibu. Baik Ibu, pertanyaan yang pertama itu sudahkah ataupun hal apa yang sudah Ibu lakukan dari indikator pencapaian dari penerapan teknik coaching itu sendiri Bu? Iya, hari ini tadi saya sudah melaksanakan kegiatan coaching bersama Pak Burhan. Pak Burhan kemudian menyampaikan masalahnya, lalu beliau juga ternyata bisa loh melakukan ide-ide dari penyelesaian masalah itu. Pada saat coaching ini tadi prinsip-prinsip coaching sudah saya lakukan gitu ya, dari mulai kemitraan, kemudian berpikir kreatif, lalu memaksimalkan potensi dari Pak Han untuk menyampaikan ide-idenya. Kemudian Pak Han juga sudah menurut saya sudah menjelaskan idenya beserta rencananya lengkap dengan tanggung jawabnya gitu Pak. Oke Bu, jadi saya menurut hasil catatan yang sudah saya catat Ibu terhadap tadi proses pengamatan saya tentang proses kemitraan, Ibu terbukti benar telah melakukan hal tersebut. Secara pandangan saya itu adalah Ibu Ibu mengobrol, kemudian memberikan proses kesetaraan. Saat proses mengobrol itu tidak ada perbedaan antara Ibu sebagai coach dengan Pak Han sebagai coachingnya untuk memaksimalkan proses kreatif juga, di mana Ibu itu merasa Ibu itu berusaha menggali aktivitas-aktivitas dari coaching gitu kan, menggali aktivitas-aktivitas permasalahan dari coaching itu sendiri yang dihadapi. Kemudian Ibu juga mempertajam dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin itu adalah pertanyaan yang mengarahkan ke arah solusi yang dikemukakan oleh Pak Burhanuddin sebagai coachingnya. Kemudian sebagai kompetensi inti yang sudah diterapkan ini, Ibu mendengar secara aktif, kemudian mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu juga. Dan yang paling penting saya melihat tadi dari pengamatan saya, Ibu sudah menggunakan alur tirta, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi dari masalah tersebut, kemudian rencana aksinya, dan tanggung jawab ataupun komitmen yang akan dilakukan oleh Pak Burhan terhadap penyelesaian masalah-masalahnya. Oke Ibu, kemudian saya ingin bertanya lagi Ibu, kompetensi apa kira-kira yang akan Ibu kembangkan nantinya? Iya, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan sebagai seorang coach itu adalah mendengar dengan penuh gitu ya Pak, kehadiran penuh saya untuk mendengarkan coach bercerita, kemudian menyampaikan unek-uneknya, karena saya merasa tadi pada saat coaching masih ada unek-unek dari Pak Burhan selaku coaching yang belum tersampaikan secara penuh gitu Pak. Artinya memang mungkin harus ada mindfulness ya Pak ya, dengan teknik stop dulu supaya beliau merasa rileks, kemudian baru digali lagi ide-idenya dari beliau gitu. Jadi memang tadi belum sempurna unek-uneknya, sepertinya juga belum tersampaikan dengan semuanya gitu Pak. Iya baik Bu, memang benar ya Bu ya, terhadap kehadiran penuh atau present ini memang benar-benar kita perlu kembangkan juga, karena memang dengan adanya kehadiran penuh atau present ini juga akan memberikan semacam kelulusan atau rileks ketika seorang coach itu mengutarakan pendapat-pendapatnya ataupun masalah-masalahnya gitu kan. Nah, ini adalah semakin Ibu semakin tajam, itu akan memberikan sebuah pelayanan. Mudah-mudahan dari latihan-latihan terus kemudian Ibu kan dapat memberikan sebuah pelayanan coaching itu agar lebih baik lagi terhadap mitranya. Begitu Bu. Mudah-mudahan proses ini menjadi sebuah bekal Ibu ke depannya, supaya saat nantinya proses coaching yang di lain waktu ataupun di lain permasalahan Ibu juga dapat memahami dengan hal-hal yang serupa. Kalau begitu terima kasih Ibu atas waktunya, kemudian selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Pak Reza. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, cipta